Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Baiklah, di sini langsung saja dijelaskan materi akhlak tasawuf dengan judul sumber ajaran tasawuf. Ini sumber tasawuf itu berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Al-Quran itu sebagai sumber ilmu. Kita fokus sekarang membahas tentang sumber ajaran tasawuf. Nah, salah satu tanda amalan itu berpeluang diterima oleh Allah adalah engkau dimudahkan untuk melupakannya dan engkau tidak menceritakannya. Syekh Ibnu Athaillah, ini hanya sekedar quote ya, kata-kata motivasi dalam hal beribadah sebelum kita melangkah kepada materi. Pendahuluan, sudah menjadi keyakinan kita bahwa Islam itu mempunyai ajaran yang istimewa dibandingkan dengan agama lain. Di antara ajaran Islam adalah tasawuf, yang mana sifat-sifat seorang ahli tasawuf itu sudah ada pada pribadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tasawuf merupakan produk ijtihad tentang ajaran Islam yang menekankan aspek esoterik atau yang menekankan aspek batinnya. Bila ditinjau dari segi historis, Ibnu Khaldun wafat 1406 mengatakan bahwa tasawuf merupakan ajaran Islam yang baru dan bermula dari generasi salaf. Secara metodologis, tasawuf merupakan jalan kebenaran dan hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berawal dari sifat pemusatan diri dalam beribadah, berpaling dari hiasan dan pesona dunia, menjauhkan diri dari kelezatan harta dan pangkat yang dikejar oleh mayoritas manusia, mengisolasikan diri, uzlah dari khalayak manusia untuk bertapa dan hidup dalam ibadah. Tradisi dan praktik kerohanian ini merupakan fenomena yang umum pada abad kedua Hijriah dan sesudahnya. Ketika penghidupan dunia makin marak, maka orang-orang lebih berkonsentrasi pada ibadah. Dasar-dasar Al-Quran dan hadis tentang tasawuf. Sekarang ini banyak buku-buku yang membahas itu tentang tasawuf dan banyak masyarakat yang berminat untuk mempelajarinya. Kita lihat di negara-negara yang mayoritas itu beragama Islam, banyak sekali di situ kita temui berbagai buku yang menerangkan tentang tasawuf. Hanya saja tingkat ketertarikan seseorang tidak dapat diklaim sebagai sebuah penerimaan yang menyeluruh terhadap ilmu tasawuf. Ketertarikan mereka terhadap tasawuf dapat dilihat dari dua kecenderungan. Pertama, kecenderungan terhadap kebutuhan fitrah, yaitu kita mempelajari akhlak tasawuf karena ingin nurani kita sendiri, dan yang kedua, kecenderungan pada persoalan akademis, yaitu kita mempelajarinya karena sudah menjadi kewajiban kita. Misal kita kuliah, wajib menyentuh mata kuliah akhlak tasawuf, padahal sebenarnya kita tidak ingin mempelajarinya. Terdapat dasar-dasar dalil nakli tasawuf. Landasan nakli adalah landasan Al-Quran dan hadis. Hal ini penting karena kedua landasan itu merupakan kerangka acuan pokok yang selalu dijadikan pegangan oleh umat Islam. Ajaran Islam secara umum mengatur kehidupan yang bersifat lahiriah dan batiniah. Pemahaman terhadap unsur kehidupan yang bersifat batiniah
pada gilirannya ini melahirkan tasawuf. Unsur kehidupan tasawuf ini mendapat perhatian yang cukup besar dari sumber ajaran Islam, Al-Quran dan Sunnah, serta praktik kehidupan Rasulullah dan para sahabatnya. Dinyatakan itu di dalam hadis An Anas ibnu Malik qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam taraktu fikum amrayni lan tadullu ma tamassaktum bihima kitabullah wa sunnata rasulih. Yang dari Anas bin Malik berkata, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, telah kutinggalkan atas kamu sekalian dua perkara yang apabila kamu berpegang pada keduanya maka tidak akan tersesat, yaitu kitab Allah dan sunnah Rasulnya. Dengan demikian diketahui bahwa dasar-dasar atau pegangan orang Islam dalam Al-Quran dan hadis, yang mana orang yang melakukan syariat Islam sesuai dengan Al-Quran dan hadis, maka orang itu tidak akan merasa rugi. Dasar Al-Quran itu tentang tasawuf. Al-Quran itu merupakan dasar agama Islam yang di dalamnya itu termasuk tasawuf. Beberapa masalah yang timbul bisa diselesaikan melalui Al-Quran, sebagaimana salah satu fungsi Al-Quran yaitu sebagai keputusan terakhir apabila dalam hadis tidak diterangkan. Namun, tidak semua masalah tasawuf bisa dicari dalam Al-Quran. Contohnya tentang masalah yang bermunculan pada masa sekarang. Maka orang Islam menggunakan hasil dari ijtihad para ulama, namun ulama juga mengkaitkan jawaban-jawabannya itu dengan merujuk pada dasar-dasar ilmu Islam, yaitu Al-Quran dan hadis. Dengan demikian, ulama mengambil keputusan dengan cara menyamakan kejadian maupun problem atau masalah-masalah sekarang dengan masalah-masalah yang ada ketika Al-Quran diturunkan. Maka Al-Quran digunakan sebagai dasar untuk mencari kesimpulan atau mencari mana tasawuf yang sebaiknya dilakukan. Namun demikian, dalam pembentukan tasawuf ini, Islam juga menghargai pendapat akal yang sehat sejalan dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Peranan akal pikiran dalam ajaran Islam demikian besar dan dihargai adanya, termasuk peranannya dalam menjabarkan atau menjelaskan masalah tasawuf. Ajaran tasawuf yang berdasarkan Al-Quran dan Sunnah ini bersifat absolut dan universal, serta mutlak, yakni tidak dapat ditawar-tawar lagi dan akan berlangsung itu sepanjang zaman. Namun dalam penjabaran atau penjelasan ajaran Al-Quran yang absolut itu, bentuknya itu berbeda-beda sesuai dengan keadaan masyarakat atau sesuai dengan yang diakui masyarakat. Dengan demikian, ajaran akhlak dalam Islam dapat diterima oleh seluruh masyarakat berdasarkan hasil ijtihad akal pikiran. Sebagai contoh, menutup aurat adalah merupakan akhlak yang bersifat absolut, mutlak dan universal. Tetapi bagaimana cara dan bentuk menutup aurat itu dapat berbeda-beda. Untuk menentukan cara dan bentuk menutup aurat tersebut diperlukan pemikiran akal yang sehat. Ketika Aisyah ditanya oleh sahabat tentang akhlak Rasulullah, ia menjawab Al-Quran. Para sahabat terkenal sebagai penghafal Al-Quran, kemudian menyebarkan serta pengamalan atau penjiwaan terhadap isinya. Mereka itu melakukan dan mengamalkan akhlak Rasulullah, yaitu akhlak Al-Quran. Dalam kitab Al-Luma yang ditulis oleh Abi Nasir As-Sirat At-Tusi, dikatakan bahwa dari Al-Quran dan As-Sunnah itulah para sufi pertama-tama mendasarkan pendapat mereka tentang moral dan tingkah laku, kerinduan pada ilahi, dan latihan-latihan rohaniyah yang disusun demi terrelasinya atau terpraktekannya, teramalkannya tujuan kehidupan mistis, hal yang berhubungan dengan sesuatu yang gaib. Tasawuf sebenarnya merupakan bagian dari
penelaahan rahasia di balik teks-teks ilahiyah secara ringkas. Al-Quran menjelaskan konsepsi tasawuf dalam bentuk dorongan manusia untuk menjelajahi dan menundukkan hatinya, serta tidak tergesa-gesa untuk puas pada aktivitas dan ritual yang bersifat lahiriah. Seperti dinyatakan itu di dalam ayat berikut. Ya. Alam ya'ti lillazina amanu an taqsha'a qulubuhum li zikrillah wa ma nazala minal haqqi wa la yakunu kallazina utul kitaba min qablu faqala alaihimul amad faqasat qulubuhum wa katsirum minhum fasikun. Ya, Al-Hadid ayat 611. Ya, artinya belumkah datang, alam yakti, belumkah datang waktunya, yaitu bagi orang-orang yang beriman, lillazina amanu, bagi orang-orang beriman, untuk tunduk, antakhsya'a qulubuhum, untuk tunduk hati mereka, mengingat Allah, li zikrillah, mengingat Allah, wa manazala minal haqqi, dan kepada kebenaran yang telah turun kepada mereka, wala yakunu kallazina utul kitab, dan janganlah mereka seperti orang-orang yang sebelumnya diturunkan Alkitab kepadanya, min qablu fatala alaihim al-amadu, kemudian berlalu masa yang panjang atas mereka, faqasat, lalu hati mereka itu menjadi keras, faqasat qulubuhum, hati mereka itu menjadi keras, wa katsirum minhum fasikun, dan kebanyakan di antara mereka itu adalah orang-orang yang fasik. Ajaran Islam itu secara umum mengatur kehidupan yang bersifat lahiriah dan batinnya. Ajaran yang bersifat batinnya nanti akan menimbulkan hati mereka itu menjadi keras. Dengan demikian, unsur kehidupan tasawuf mendapat perhatian yang cukup besar dari sumber ajaran Islam, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah, serta praktek kehidupan Nabi dan para sahabatnya. Antara lain, Al-Quran menerangkan tentang kemungkinan manusia dapat saling mencintai dengan Tuhannya. Ya, hal ini difirmankan Allah dalam Al-Quran, itu surat Al-Maidah, itu ayat 54. Ya ayyuhallazina amanu, hai orang-orang yang beriman, mayartadda minkum, barang siapa di antara kamu yang murtad, ya, andinihi, barang siapa di antara kamu yang murtad itu dari agamanya, maka kelak fasawfa ya'tillahu biqaumin, ya, maka kelak Allah akan mendatangkan itu suatu kaum yang Allah yuhibbuhum wa yuhibbunahu, yang mana suatu kaum itu yang Allah mencintai mereka dan mereka pun mencintainya. Azillatu 'alal mu'minina a'izzatin 'alal kafirin. Azillatin 'alal mu'minin, artinya itu bersifat lemah lembut itu terhadap orang mukmin, ya, dan bersifat a'izzatin 'alal kafirin, dan bersifat keras itu kepada orang-orang yang kafir, ya. Yujahiduna fi sabilillah, yujahiduna fi sabilillah, mereka itu berjihad di jalan Allah, dan wala yakhafuna laumata laim, dan mereka itu tidak takut kepada celaan orang yang suka mencela. Zalika fadlullah, yang demikian itu adalah karunia Allah, yu'tihi may yasha, yang diberikan kepada siapa yang dikehendakinya, wallahu wasi'un alim, dan Allah itu maha luas pemberiannya dan lagi maha mengetahui. Al-Quran itu surat Al-Maidah itu ayat 55.